Maka orang yang berada di pondok ini minimal dia memiliki salah satu dari 4 ini. Kalau ada salah satu dari 4 ini, maka itu dikatakan penuntut ilmu. Pertama, kalau dia bisa menjadi orang alim, itu yang kita harapkan. Itu yang luar biasa. Itu yang Ustaz harapkan menjadi orang alim, menjadi orang besar, ya, menjadi mufti, ya, menjadi seorang dai yang ya handal di dalam berdakwah, di dalam berfatwa. Itu yang kita harapkan, menjadi orang alim. Kalau dia tidak bisa menjadi orang alim, maka jadilah penuntut ilmu, talibul ilm. Kalau tidak bisa jadi penuntut ilmu, alim enggak bisa, penuntut ilmu tidak bisa, jadilah orang mustami, suka mendengarkan ilmu. Iya, suka mendengarkan ilmu. Dia tidak bisa menuntut ilmu, tapi dia suka mendengarkan ilmu. Kalau dia tidak bisa mustami, pendengar ilmu, jadilah muhibbun lil ilm. Jadilah orang yang cinta dengan ilmu. Lihat penuntut ilmu dia suka, lihat orang belajar dia senang, dia ridha. Maka salah satu dari sifat ini ada pada diri kita, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Abi Darda tadi, bahwasanya dia akan dimintakan ampun oleh para malaikat, dimintakan oleh ampun oleh penduduk yang ada di langit, dimintakan ampun oleh penduduk yang ada di bumi, dimintakan ampun oleh ada ikan-ikan yang ada di lautan. Bagi siapa? Bagi yang menuntut ilmu. Maka ketika berada di pondok ini harus menjadi orang alim. Kalau enggak bisa, maka jadilah penuntut ilmu. Kalau enggak bisa, jadilah orang yang suka mendengarkan ilmu. Kalau tidak bisa juga, jadilah cinta dengan ilmu. Maka tanamkan dari sekarang cinta kepada ilmu, sehingga kita didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan, kata Nabi sallam, wa inna fatal alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Kata Nabi SAW, sesungguhnya keutamaan orang menuntut ilmu, kata Nabi SAW, bagaikan keutamaan sebuah bulan di atas semua planet yang ada. Nabi mengatakan keutamaan orang menuntut ilmu itu bagaikan bulan di atas planet-planet yang ada. Kenapa Nabi tidak mengatakan keutamaan orang menuntut ilmu itu orang menuntut ilmu dengan ahli ibadah? Kata Nabi SAW, itu bagaikan bulan di atas planet-planet yang ada. Kenapa Nabi tidak membandingkan keutamaan orang menuntut ilmu dengan ahli ibadah bagaikan matahari di atas planet-planet yang ada? Kenapa Nabi membandingkan dengan bulan? Mana yang lebih besar, cahaya bulan apa cahaya matahari? Cahaya bulan apa cahaya matahari yang lebih terang? Cahaya matahari apa bulan? Matahari. Tapi kenapa Nabi SAW tidak membandingkan ahli ibadah dengan orang menuntut ilmu? Nabi tidak membandingkan matahari dengan planet-planet, tapi Nabi bandingkan bulan dengan planet-planet. Kenapa? Karena bulan itu cahayanya bukan berasal dari dirinya. Bulan itu cahayanya berasal dari matahari. Maka seorang menuntut ilmu itu, dia cahayanya bukan berasal dari dirinya, tapi cahaya dia ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Ilmu dia bersumber dari ilmu Quran dan ilmu Sunnah, bukan dari dirinya. Ilmu itu bukan datang dari dirinya, tapi datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Nabi SAW memisalkan siapa? Bagaikan bulan, kata Nabi SAW, yang cahayanya bersumber dari matahari. Kemudian Nabi SAW membandingkan di sini dengan siapa? Dengan ahli ibadah. Ini bukan ahli ibadah yang melakukan bid'ah, bukan. Ini ahli ibadah yang bukan melakukan hal-hal yang tidak benar, bukan. Ini ahli ibadah, betul-betul ahli ibadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi dia tidak punya ilmu, tapi dia tidak berdakwah, tapi dia tidak menyampaikan ilmu. Dia betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW. Nabi membandingkan antara ahli ibadah, orang yang betul-betul menjalankan sunnah Nabi, dengan orang yang berilmu, betul-betul dia